Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Liza. Saya dari kelas IF 802. Pada malam ini, saya ingin membedah jurnal dengan judul Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Tugas ini untuk menunjang ujian tengah semester di mata kuliah sistem bakar. Oke, next slide. Nah, untuk latar belakang masalah yang di jurnal itu jelaskan, SMK swasta anak bangsa ini mengalami kesulitan memprediksi jumlah pendaftar ulang. Nah, status sekolah swasta sering dijadikan opsi kedua, membuat data penerimaan itu sangat fluktuatif. Nah, jadi diperlukan metode komputasi, yaitu Naive Bayes atau salah satu algoritma dasar pada machine learning untuk membantu keputusan sekolah. Nah, jadi karena eh, fenomena sekarang tuh kalau sekolah swasta tuh kadang dijadikan opsi kedua ya. Jadi di awal tuh sekolah tuh eh, belum tahu untuk menentukan berapa jumlah pendaftar, eh, kira-kira pendaftar masuk itu berapa, persentase diterima itu berapa, dan lain-lain. Nah, dalam jurnal yang saya baca tadi dijelaskan bahwa peneliti mengambil data penerimaan siswa, data tes dan nilai rapor siswa dari 3 tahun sebelumnya. Dari data itu dilakukan proses training atau proses cleansing terlebih dahulu untuk nanti akan diklasifikasikan menggunakan metode Naive Bayes. Nah, untuk variabel data inputnya sendiri ini ada 4 jenis ya. Eh, Biasanya ini variabel ini digunakan ya untuk tes masuk di sekolah ya, entah SD, SMP, SMA. Yaitu pertama nilai matematika. Nilai matematikanya ini berbentuk numerik, dikonversikan menjadi kategori sangat baik, baik, dan cukup. Nah, untuk IPA ini juga kita input, terus gabungan nilai dari bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi ada 3 nilai ya. Nanti kita konversikan jadi satu nilai bahasa. Itu entah itu baik, buruk, atau sangat baik seperti itu. Nah, dari 3 variabel tadi nanti akan dikompil menjadi status variabel, yaitu diterima atau tidak diterima. Nah, karena algoritma Naive Bayes ini naif ya, seperti yang kita tahu, dia itu sangat simpel. Jadi tidak perlu korelasi yang sangat jelas. Jadi kita cukup naif saja untuk mengklasifikasikan dari misalnya nilai matematikanya misalnya baik, IPA baik, bahasa baik, ya udah berarti diklasifikasikan sebagai murid yang diterima. Seperti itu. Nah, untuk prinsip dasarnya sendiri yaitu memprediksi peluang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu, probabilitas. Karena dia sangat sederhana, dia itu jadi cepat dan efisien dibandingkan algoritma lain yang membutuhkan komputasi yang sangat besar. Nah, mengaksudkan setiap pelajaran matematika, IPA, dan lain-lain itu berdiri sendiri, namun berkontribusi pada hasil akhir. Nah, maaf, aplikasi ini sangat cocok untuk klasifikasi data teks atau nilai rapor dengan dataset kecil hingga menengah. Nah, untuk case ini ada 110 data siswa ya yang digunakan. Nah, langkah satu yaitu untuk langkah pertamanya kita akan menggunakan training probabilitas. Nah, untuk kategori sangat baik, jumlah diterimanya itu 17, jumlah tidak satu. Nah, di sini ada nilai P dan nilai P-nya, nilai diterima atau P nilai tidak. Nah, untuk baiknya 37, jumlah tidak diterimanya 8. Cukup 8 yang diterima, kurang 0, yang tidak diterima 3. Seperti itu.
Lanjut. Nah, untuk langkah kedua, studi kasus siswa satu. Nah, siswa satu ini matematikanya baik, IPA cukup, Inggris cukup, bahasa Indonesia cukup atau bahasanya cukup. Nah, peluang diterimanya berdasarkan data yang pertama ya. Nah, ini kan kita untuk step pertama untuk Navy base itu kita training dulu dari data yang masa lalu. Nah, nanti ketika ada siswa baru, nah nanti kita ini dari data ini kita cek nih. Nah, peluangnya berapa? Nah, setelah dicek, setelah kita hitung, peluangnya adalah 0,00034. Artinya di atas nilai nol, jadi peluangnya diterima. Nah, kalau nah, ini peluangnya ini tidak diterima. Misalnya nilai matematikanya jelek nih, eh, kita kasih skor 0,225. IPA-nya cukup, terus Inggrisnya juga cukup, apa Inggrisnya cukup, Indonesianya IPA-nya cukup, Inggrisnya cukup. Nah, karena nilai matematikanya kurang baik, peluangnya tidak diterima. Gitu. Nah, kesimpulannya tuh karena dia 0,0034 lebih dari nol, maka siswa satu tuh diterima. Nah, di hasil akhir penelitian jurnal tersebut, dari 30 testing, nah 26 siswa diprediksi diterima, 4 siswa diprediksi tidak diterima. Nah, jadi eh, dengan data yang asli, dengan data pendaftaran yang asli dan data hasil testing, itu akurasinya sekitar 76%. Cukup akurat lah itu untuk dengan algoritma yang sangat sederhana. Nah, dari jurnal ini, eh, peneliti berkesimpulan algoritma Navier-Bayes ini terbukti cepat, sederhana, dan memiliki akurasi tinggi untuk memprediksi penerimaan siswa di sekolah swasta. Nah, sebelum penutupan ini slide terakhir, di slide sebelumnya untuk tingkat akurasi ini saya sudah mengujinya di kode Python yang sudah saya buat, nah, untuk melakukan penghitungan manual ya dari jurnal yang sudah diberikan. Nah, karena saya tidak memiliki dataset trainingnya, di kode ini saya membuat fungsi yang namanya create mock training data. Di fungsi ini saya membuat mocking training data. Saya membawa data palsu untuk mensimulasikan nilai matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, status ya, yang akan kita gunakan untuk training. Nah, tapi eh, di sini sudah saya ini kalau misalnya nilainya sangat baik, skornya berapa itu sudah saya definisikan. Jadi yang misalnya angka 2 nilainya 2 itu masuk kategori sangat kurang. Kalau 3 berarti kurang. Kalau 5 artinya cukup. Nah, seperti itu. Jadi datanya kurang lebih mirip lah ya, gitu. Nah, dari data ini nanti akan di-return ke data frame ya. Nah, nanti masuk ke data ini frame. Nah, setelah create mock training data, nanti akan lanjut ke step 2 yaitu train Navier. Nah, di train Navier ini, dia akan mengasap sebuah argumen yang artinya DF, itu data mentahnya. Kita proses training. Jadi dari data mock yang kita buat tadi, nah kita buat model untuk trainingnya di fungsi ini. Nah, setelah kita training dari data ini, nah baru kita melakukan prediksi siswa ini diterima atau tidak. Nah, ini fungsinya. Dari sini ngasap modelnya sudah, terus student data. Nah, untuk student datanya nanti di sini akan dicek
Nah, nanti akan diklasifikasikan, misalnya nilainya IPA-nya bagus atau jelek, matematikanya kurang atau bagus. Nah, nanti diklasifikasikan ini untuk penghitungan skor diterima dan atau tidak, seperti itu. Nah, ini untuk tiga fungsi yang perlu disiapkan. Nah, semua fungsi ini nanti akan dijalankan di run replication, seperti itu. Nah, langsung saya coba jalankan. Hmm, get hmm, replicate study. Nah, ini untuk menjalankan step satunya, ini trainingnya dibuat dengan data 80 data nilai, 80 baris data nilai. Nah, terus yang kedua, latih model. Nah, di sini prior probabilitasnya ada NP float di 0,775, kalau yang tidak diterimanya di 0,225. Nah, terus ini baru klasifikasi data baru. Untuk contoh siswa satu tuh matematikanya baik, IPA-nya cukup, nah skor diterimanya, nah keputusannya diterima. Terus matematika baik, IPA baik, ini diterima. Nah, untuk yang skor tidaknya ini di siswa 2 dan 5 ini memiliki hampir tidak diterima, tapi karena nilai probabilitas untuk diterimanya itu tinggi, maka keputusannya diterima. Nah, dari proses training apa proses klasifikasi ini, nah itu saya menyimpulkan bahwa tingkat akurasinya tuh ya lumayan tinggi lah untuk dataset atau untuk case sederhana. Mungkin itu hasil dari eh, hasil dari apa, hmm, kesimpulan yang sudah saya buat dan dari apa yang sudah saya coba. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.